Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Kita akan ulas kembali ya untuk market girl. Seperti biasa, saya akan mengulas historinya dan tentu nanti kita akan bahas market yang berjalan sekarang dan kedepannya seperti apa untuk analisa nanti ya. Oke, di sini di video sebelumnya yang sudah saya jelaskan ya, di area sini ada fair value gap di time frame H1 dan target saya itu sebenarnya berada di external range liquidity ini ya, di eksternalnya. Tapi market kemarin di beberapa hari itu setelah melakukan kenaikan kemudian dia melakukan penurunan kembali ya, dan di sini saya terkena SL plus karena di sini market memantulkan harga belum sampai di area external range liquidity-nya. Tapi ada juga beberapa yang saya ambil dari liquidity swing ini ya. Di sini ada liquidity, maka di area situ sebenarnya untuk take profit awal sudah sangat besar ya. Nah, di video kemarin saya jelaskan di sini ada fair value gap di time frame H1, kemudian kita beralih ke time frame M5 ya. Di video sebelumnya coba dicek untuk analisanya. Nah, di time frame M15 ini ternyata market merespon ya. Pertama merespon di area sini ya, merespon di area sini, dia melakukan kenaikan ya, tapi di sini membentuk sebuah gap baru ya. Di video yang kemarin juga saya jelaskan ya, ini ada penghalang pertama market untuk melakukan kenaikan, jadi ada indikasi market memantul kemudian akan ada kenaikan kembali dengan target di external range liquidity. Tapi di sini market setelah mengambil ini fair value gap di time frame M15 ini ya, dia turun kemudian naik lagi dan turun. Nah, di penurunan ini ternyata market mengambil yaitu area demand time frame H1 ya. Ingat, internal range liquidity itu bisa berbentuk sebuah fair value gap dan SND ya. Sedangkan eksternalnya itu adalah swing high ataupun swing low ya, tinggal trennya itu kemana. Jika tren naik, eksternalnya adalah swing high. Jika trennya turun, eksternalnya adalah swing low ya. Jadi seperti itu. Sedangkan internalnya yaitu fair value gap dan SND ya, supply ataupun demand itu sebagai internal range liquidity atau area entry kita ya. Itu adalah area entry kita. Nah, mudah-mudahan sampai di situ sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Nah, setelah dia mengambil area demand di sini ya, kemudian dia ada kenaikan yang begitu impulsif ya, dan hampir sampai di area external range liquidity yang kita tandai. Tapi di sini ternyata sudah dipantulkan ya. Nah, sebenarnya jika trader FVG itu cukup kita menandai area fair value gap-nya ya. Kita hanya cukup menandai area fair value gap-nya. Ya, misal ini saya mengambil di time frame H1 ya, bisa saja di time frame H1, H4 bisa ya. Biasanya saya jika di time frame H4 itu tidak ada fair value gap, itu saya turunkan lagi time frame-nya ya. Semisal di time frame H1 seperti itu ya, semisal ini ya. Nah, di sini kemarin ya, nah semisal ini market berjalan di sini di candle ini ya, kemudian dia membentuk gap di time frame H4 ini. Nah, gapnya ini kan sangat besar ya, antara ini ya sama ini. Nah, ini gap time frame H4 ini sangat besar, maka kita bisa mengecilkan di time frame H1 nya ya. Untuk area entry ya, ini bisa untuk scalping ya, bisa untuk scalping ataupun harian. Nah, di sini setelah kita memperkecil, nah kita sebenarnya bisa order di area sini ya, bisa order di area itu dengan pending order ataupun dengan entry agresif ya, semisal entry konfirmasi atau bisa dengan entry konfirmasi ya. Jika kita menunggu konfirmasi ya, tentu kita bisa melihat time frame M15 nya seperti apa terlebih dahulu ya. Semisal seperti ini, setelah dia menyentuh area fair value gap di time frame H1, nah kita lihat di time frame M15. Nah, di time frame M15 ini sangat kecil. Nah, di sini, nah kita bisa entry di area sini ya, kita bisa entry di area sini untuk
open posisi B-nya ya. Tentu risikonya tetap diukur ya, misal mengambil risiko 30 pips atau 50 pips ya jika melakukan entry agresif. Jika pending order atau order limit juga demikian. Tapi jika kita menunggu konfirmasi, tentu kita tidak mendapatkan entry di area sini ya. Kita menunggu konfirmasi setelah dia membentuk ya, semisal kita menggunakan setup CB1 ya, di time frame M15 kita menggunakan setup CB1 ya, seperti ini. Nah, ini adalah candle CB1-nya ya. Ini adalah candle CB1-nya. Oh, di sini saya rubah ya warnanya ya. Nah, itu adalah candle CB1 ya. Jadi setelah break ini ya, sebenarnya kita tunggu retest seharusnya. Tapi di sini market justru tidak ada retest, langsung melakukan kenaikan yang sangat tajam ya. Kemudian di sini saya ingin jelaskan bahwa jika kita menggunakan konfirmasi entry ya di time frame M15, di sini ya entry kita tidak mendapatkan di area pucuk sini, melainkan di area-area sini ya. Sebenarnya kalau saya itu lebih suka order limit seperti ini ya, kemudian saya risikokan semisal 30 pips atau 50 pips ya, dengan target 100 pips jika kita mengambil risiko 50 pips, semisal seperti ini ya. Semisal kita mengambil entry di sini, kita risikokan 50 pips ya di harga 923, berarti di harga 918 ya, 92 91. Nah, setidaknya kita mengambil risiko seperti itu, kemudian untuk take profitnya kita mengambil bisa 1/2 atau ini bisa dikatakan 100 pip ya. Jadi kita bisa entry dengan order limit di area-area situ ya. Jika entry dengan konfirmasi, tentu kita tidak mendapatkan di area pucuk ya. Yang jelas di sini jika saya amati ya, setelah dia membentuk candle ini ya, membentuk CB1 ini, di sini market sebenarnya ada fair value gap kecil tapi tidak diambil ya, dia langsung terus naik, beda sama yang ini ya. Nah, ini adalah fair value gap yang diambil. Sebenarnya kita bisa entry di sini dengan konfirmasi di time frame M1. Semisal ini ya, semisal kita melihat market structure di time frame M1. Nah, di sini ya, di sini kita melihat ada market structure B ya, atau konfirmasi B, new low lalu break. Nah, ini kita sebenarnya bisa entry di area-area fair value gap di area-area sini ya. Jika di time frame M1 kita bisa entry di pucuk juga ya, tapi jika di time frame M15 kita tidak mendapatkan entry di area-area pucuk. Ini adalah fair value gap-nya ya, kita bisa entry di area-area situ juga ya. Atau setidaknya setelah dia membentuk atau break swing ini ya, break dengan candle CB1 di time frame M15, maka kita bisa menandai area-area fair value gap-nya di time frame M1 ini ya. Semisal ini. Nah, ini adalah fair value gap ya. Kemudian di sini juga ada fair value gap kembali yang diambil. Nah, ini ya. Nah, di sini market mengambil fair value gap itu untuk melanjutkan kenaikan ya. Jadi kita tinggal menunggu konfirmasi di time frame M1 bisa ya, dengan formasi seperti biasa ya. Seperti ini pembentukannya untuk konfirmasi market structure-nya. Tapi jika kita menggunakan di time frame M15, kita juga bisa menunggu konfirmasi dengan setup CB1 ataupun dominan ya, ataupun bisa juga dengan market structure ya. Semisal seperti ini ya, dia break menyentuh area fair value gap di time frame H1 tadi, kemudian dia break di sini ya, tunggu retest hajar B, tapi entry kita itu di area sini ya, di area tertingginya ya. Nah, untuk penurunannya juga demikian ya, untuk penurunannya juga demikian. Jika kita lihat di time frame M15 ini juga sebagian dari setup CB1 sell ya, setup CB1 sell. Tapi juga kita perlu melihat apakah area-area sini bertepatan dengan area misal SND ya, supply ataupun fair value gap di time frame besarnya ya. Semisal seperti ini saya berikan tanda ya, semisal di area-area sini
Ya, ini nanti apakah di area sini ada sebuah fair value gap ataupun supply ya. Coba kita lihat di time frame semisal di H4 lebih dahulu ya. Di time frame H4 jika kita mengacu pada SND bisa. Nah, di sini hanya sebuah shadow ya. Kita bisa menurunkan time frame di time frame H1. Nah, di situ juga hanya sebuah shadow. Nah, sebenarnya jika kita lihat di time frame M30 ya, supply-nya itu sangat bagus ya. Dan sahabat-sahabat trading analisa kemarin ada yang tanya cara menentukan SND yang bagus seperti apa ya. SND yang bagus itu jika dia ada fair value gap-nya ya. Jika bahasa SNC-nya itu adalah imbalance ya, seperti ini. Ini adalah imbalance-nya ya. Maka ini dikatakan dengan supply yang fresh ya. Kita bisa menandai di area bodinya seperti ini. Nah, kita tunggu. Tinggal kita tunggu konfirmasinya di time frame M15. Nah, seperti ini. Nah, ya, kita tunggu di time frame M15 seperti ini ya. Yang kemarin setelah dia menyentuh pertama ini ya, sebenarnya ini ada konfirmasi sell, tapi konfirmasi sell ini dibalas dengan kenaikan dengan adanya gap-gap di sini tadi ya, dengan fair value gap di sini tadi sampai dia break swing ini. Nah, kemudian dia masuk. Setelah masuk di sini baru terbentuk konfirmasi berikutnya untuk sell, yaitu break swing low yang ini ya. Setelah break swing low yang itu kita tinggal menandai area-area FVG-nya atau fair value gap-nya di mana. Nah, jika kita perhatikan di sini ya, di sini fair value gap-nya tidak ada, yang ada di sini sama ini ya. Berarti fair value gap-nya itu berada di area-area sini. Nah, kita bisa entry di area situ untuk melakukan open posisi sell-nya ya. Jadi seperti itu ya, dia melakukan penurunan yang sangat impulsif ya, terus seperti itu. Jika sahabat-sahabat trading analisa mau memperhatikan ya, jika mau memperhatikan di area-area sini juga ada penghalang lagi ya. Semisal ini market membentuk di candle bullish ini. Nah, ini ada fair value gap yang baru terbentuk. Nah, ini menjadi sinyal-sinyal penurunan ya. Selama ini belum di break seperti ini masih menjadi sinyal-sinyal penurunan ya. Terus dia membuat gap-gap terus di sini ya. Dia membuat gap. Nah, di sini gap yang diambil, yang ini masih belum, masih fresh. Nah, gap-gap yang belum fresh ini bisa saja nanti diambil ya. Bisa saja ini diambil jika market melakukan kenaikan karena trennya itu sedang bullish. Jadi untuk gap fair value gap yang berada di area-area atas itu biasanya akan rawan diambil ya. Mudah-mudahan sampai sini paham ya. Oke, sekarang kita lihat di time frame H1 ya. Nah, kemarin saya sudah menandai fair value gap di time frame H1 seperti ini ya. Ini di hari yang kemarin. Di sini market merespon ya, dia turun. Nah, di sini ada gap baru. Nah, ini menjadi penghalang penurunan ya. Ini penghalang kenaikan, di sini penghalang penurunan. Jadi market di sini sideways ya, dia berimbang. Dia mengambil gap di atas lalu turun, mengambil gap lagi di bawah ya. Dia naik lagi, berusaha untuk naik, dipantulkan lagi. Nah, di pagi tadi di sini baru market ya, dia memantulkan memantulkan di area-area gap di time frame M15 ini ya. Di sini market memantulkan harga ya. Nah, apakah ini nanti akan naik sampai mengambil eksternal ini ya? Pasti pertanyaannya seperti itu. Tapi jika saya lihat di sini ya, di sini market masih berusaha mengisi gap ini terlebih dahulu. Jadi kita juga wajib waspada jika kita melakukan open posisi buy di sini tadi ya. Di sini tadi saya ada open posisi buy di harga-harga area sini ya. Nah, kita perlu memasang SL plus ya, jika mau menargetkan lebih tinggi lagi. Tapi saya targetkan di area-area base drop yang ini ya. Di area-area sini target saya untuk take profitnya ya, di area demand. Ingat, di area supply maksud saya ya. Ingat, SND bagian dari internal range liquidity ya. SND bagian dari internal range liquidity-nya ya. Jadi di sini market masih berusaha untuk menutup di sini di fair value gap ini di time frame H1 ini. Nah, di fair value gap ini market berusaha untuk memantulkan harga sebenarnya ya. Tinggal ini bayarnya kuat apa tidak. Jika kuat ya maka akan ditembus. Nah, ciri-cirinya yang kuat seperti apa? Nah, menurut saya
Buyer ini akan kuat karena dia ada penghalang penurunan. Ini adalah gap yang pertama. Ya, ini penghalang penurunan. Kemudian di sini ada gap berikutnya di sini. Nah, tapi juga perlu diingat di kenaikan ini nanti jika dia akan koreksi turun, ya, dia akan mengambil gap-gap ini ya untuk melanjutkan lagi melakukan kenaikan. Jadi seperti itu. Ya, analisanya, cara mengurutkannya sebenarnya untuk trader FVG atau fair value gap ya, kita cukup melihat ya, semisal di time frame H4 tidak ada fair value gapnya ya, kita marking di time frame H1 ya. Tapi jika di time frame H4 ini ada, nah semisal seperti yang ini yang kemarin ya, yang kemarin di sini di time frame H4 ini, di saat melakukan penurunan fair value gapnya itu sebenarnya ini sama candle ini ya, ini sama ini masih di dalam gap time frame H4 ya. Nah, sebenarnya ini sama ini seharusnya dia melakukan penurunan di candle ini ya. Nah, seperti ini, tapi di sini justru dia terus melakukan kenaikan dan ini ada volume imbalance gap juga ya. Ini menandakan ada buyer yang kuat untuk melakukan kenaikan ya. Jadi tetap waspada ya, jika mau melakukan sell itu tetap waspada karena trennya ini masih bullish ya. Nah, saya ambil contoh lagi yang ini tadi yang saya jelaskan. Di sini ada fair value gap di time frame H4 ya, kita kecilkan di time frame H1 seperti tadi di sini ya. Nah, di sini menjadi penghalang ya, terus di area sini dia sideways ya, kemudian baru di fair value gap yang ini dia merespon tadi pagi ya, setelah mengambil swing low atau liquidity di sini ya. Nah, di sini dia ada respon dan sekarang ada penghalang berikutnya. Jadi ini masih ada indikasi market itu melakukan kenaikan ya. Jika mau open posisi buy di mana kita? Ya tentu tetap di area fair value gap ini bisa, di bawah sini juga bisa. Tergantung jika ini nanti penurunannya sangat impulsif dan dia membuat sebuah gap baru ya, misal dia membuat sebuah gap baru, maka untuk melakukan kenaikan ini ya akan ada penghalang gap baru ini ya. Jadi hati-hati, berarti area gap baru ini bisa menjadi area sell ya untuk masuk di gap yang ini ya, seperti inilah ya. Jadi seperti ini, dia masuk di gap H1 ini ya, dia turun masuk di gap ya, kemudian naik lagi, nah turun, berusaha untuk menutup penuh gapnya ya, nah membentuk gap baru. Nah, ini ada indikasi market akan terus melakukan kenaikan ya. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya untuk analisa saya kali ini ya. Jadi di sini menurut saya masih ada indikasi market itu melakukan kenaikan ya. Jika kita lihat di time frame daily, di sini juga ada volume imbalance gap yang sudah diambil di sini ya. Jadi akan sangat rawan market akan terus melanjutkan kenaikan sampai external range liquidity ini ya nantinya. Tapi di sini juga perlu diwaspadai untuk retestnya atau penurunannya ya. Untuk penurunannya, jika penurunannya ini nanti impulsif membuat gap baru ya, maka ini bisa saja menjadi area sell ya. Untuk sementara masih ada gap untuk buy ya. Di sini masih ada gap untuk buy ya. Jadi seperti itu analisa saya ya. Yang jelas di sini tadi saya ada entry di area fair value gap ini ya. Di sini saya melihat di time frame M15. Nah, seperti ini ya. Di time frame M15 ini juga sudah ada konfirmasi buy. Ini menandakan market akan terus melakukan kenaikan ya. Jika kita melihat lagi gapnya di time frame M15 itu, nah ini adalah gap-gap penghalang. Ini juga belum diambil ya. Ini juga nanti rawan. Sebenarnya untuk entry itu kita bisa berada di area-area situ atau setidaknya berada di area-area sini, area-area demand ini ya. Nah, seperti itu. Saya tadi mengambil area-area entry di area-area situ ya. Di sini ya. Nah, ini. Dia mampu break ya, dia mampu break ini
retest hajar buy ya. Jika sahabat-sahabat trading analisa tipe agresif ya bisa saja langsung entry di area-area sini ya, langsung entry di area-area fair value gap ini. Di sini di area sini kita entry ya, tapi SL-nya juga cukup lumayan besar ya. Nah, entry di area sini lalu dengan target ya semisal 100 pips itu sebenarnya sudah dapat ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk analisa kali ini ya. Yang jelas di sini masih ada penghalang untuk penurunan ya, dan untuk kenaikan di sini masih berusaha mengisi penuh dan ini sudah terisi penuh ya. Untuk gapnya ini sudah terisi penuh, jadi wajib waspada. Ini ada area supply ya, bisa saja dia mengambil gap yang terbentuk ini kemudian melanjutkan kenaikan kembali. Oke, demikian dari trading analisa, semoga bisa bermanfaat. Tentu seperti biasa trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.